Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Oktaviani. Saya adalah mahasiswa PPG Percepatan gelombang 1 tahun 2023 dari Prodi PPKN Universitas Pancasakti Tegal. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil best practice saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Tim Games Turnamen dalam meningkatkan motivasi belajar di SMA Negeri 1 Talang. Yang pertama adalah pendahuluan. Motivasi belajar menjadi salah satu faktor penting dalam penentu keberhasilan proses belajar mengajar. Sebagaimana pendapat dari Saptono bahwa motivasi belajar akan menjadikan peserta didik lebih giat dalam belajar, sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang tinggi. Namun, pada kenyataannya masih terdapat permasalahan terkait dengan motivasi belajar. Berdasarkan hasil observasi di kelas 7 SMA Negeri 1 Talang tahun pelajaran 2023-2024, peserta didik masih terlihat kurang memiliki motivasi belajar, terutama dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Hal ini terlihat dari peserta didik yang kurang bersemangat ketika mengikuti pembelajaran, tidak mendengarkan penjelasan guru, kurang aktif dalam menjawab pertanyaan materi yang diberikan oleh guru, dan terlihat bersenda gurau dengan temannya. Karena itu, diperlukan inovasi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 7D. Salah satunya adalah dengan memilih pembelajaran yang baru dan yang lebih inovatif. Di antaranya, dengan memilih model pembelajaran kooperatif tipe Tim Games Turnamen. Tim Games Turnamen merupakan model pembelajaran kooperatif yang menyajikan komponen pembelajaran dalam bentuk permainan. Terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penerapan model pembelajaran Tim Games Turnamen dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Di antaranya yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yuliawati pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran Tim Games Turnamen dapat meningkatkan motivasi belajar sejarah pada siswa di kelas 11 IPA 1 semester 1 di SMP Negeri 1 Petang. Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sulistyo pada tahun 2016 bahwa penerapan model pembelajaran Tim Games Turnamen pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 8A SMP Negeri 2 Bukit Kemuning, Lampung Utara. Dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Tim Games Turnamen berpengaruh positif dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa. Karena itu, penulis ingin menerapkan model pembelajaran Tim Games Turnamen dalam upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 7D SMA Negeri 1 Talang tahun pelajaran 2023-2024. Dan perlu diketahui, penulis menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Tim Games Turnamen di kelas 7 tepatnya 7D dengan materi menghargai budaya lokal dan makanan tradisional. Selanjutnya adalah metode. Waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu di SMA Negeri 1 Talang, tepatnya pada siklus 1 praktik pembelajaran terbimbing. Untuk target atau subjek pelaksanaannya yaitu peserta didik kelas 7D SMA Negeri 1 Talang tahun pelajaran 2023-2024 yang berjumlah 32 siswa, terdiri dari 18 perempuan dan 14 laki-laki. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya yang pertama, model dan metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, guru masih kurang menerapkan inovasi dan variasi terhadap model pembelajaran yang digunakan, sehingga pelajaran pendidikan Pancasila terkesan monoton dan membosankan. Kemudian selanjutnya, mata pelajaran pendidikan Pancasila itu berada di jam-jam terakhir,
sehingga peserta didik sudah merasa lelah dan kurang bersemangat ketika mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sarana prasarana di kelas 7D yang masih kurang mendukung, yaitu diantaranya masih belum terdapat LCD proyektor yang baik, kemudian masih belum terdapat kipas angin, sehingga peserta didik kurang nyaman ketika mengikuti pembelajaran. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap motivasi belajar. Prosedur yang digunakan diantaranya, yang pertama, peserta didik diminta untuk menyelesaikan puzzle berupa gambar, contoh budaya lokal dan makanan tradisional. Kemudian setelah berhasil menyelesaikan puzzle tersebut, peserta didik diminta untuk mendeskripsikan budaya lokal ataupun makanan tradisional tersebut. Dan kemudian menyampaikan hasil diskusinya. Untuk instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, di mana penulis melakukan observasi ketika pelaksanaan pembelajaran yang berpedoman pada lembar observasi motivasi belajar. Dengan indikator observasinya yaitu peserta didik memperhatikan penjelasan materi dengan baik, aktif bertanya dan memberikan tanggapan, berani menyampaikan pendapatnya, aktif dalam berdiskusi, serta mengerjakan tugas dengan baik. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Terdapat 5 langkah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen. Yang pertama adalah penyajian kelas, di mana disajikan gambar contoh budaya lokal dan makanan tradisional melalui LCD proyektor yang ditampilkan menggunakan aplikasi PowerPoint. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok, di mana peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok secara heterogen. Kemudian setiap kelompok memiliki anggota dengan tingkat capaian belajar yang beragam. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat saling berbagi ilmu, dapat saling membantu satu sama lain, sehingga tidak ada peserta didik yang merasa tertinggal. Kemudian yang kedua adalah belajar kelompok, di mana pada saat ini peserta didik dapat saling bertanya, saling berdiskusi dengan teman satu kelompoknya mengenai materi yang belum dipahami. Kemudian, setiap kelompok itu akan diberikan waktu 15 menit untuk belajar bersama. Tentunya guru memberikan bimbingan dan arahan serta menjawab pertanyaan jika ada peserta didik yang belum memahami materi yang sedang dipelajari. Tahap selanjutnya adalah permainan dan pertandingan. Pada tahap ini, setiap kelompok diberikan pertanyaan pemantik terkait budaya lokal dan makanan tradisional untuk kemudian dijawab secara berurutan. Kelompok yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan kertas puzzle terlebih dahulu, untuk kemudian dapat disusun bersama dengan teman kelompoknya. Puzzle-nya berupa contoh gambar budaya lokal dan makanan tradisional. Di antaranya ada gamelan, tari pendet, pempek, dan congklak. Setelah puzzle berhasil disusun, setiap kelompok kemudian diminta untuk mendeskripsikan gambar budaya lokal ataupun makanan tradisional tersebut. Di antaranya dengan menjelaskan asalnya, kemudian bagaimana cara memainkannya, apa fungsinya, dan apabila mendapatkan gambar makanan tradisional, maka diminta untuk menjelaskan asalnya dari mana, kemudian bagaimana cara atau proses pembuatannya, dan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan tradisional tersebut. Serta tidak lupa juga mencantumkan atau menjelaskan bagaimana cara melestarikan makanan tradisional tersebut. Selanjutnya pada tahap kelima, tahap terakhir yaitu setiap kelompok akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada saat proses presentasi, kelompok lain dapat memberikan tanggapan, saran, dan masukan. Pada tahap ini, guru memberikan apresiasi dan penghargaan kepada setiap kelompok. Guru juga memberikan penguatan terhadap materi yang sudah dipelajari. Pada saat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen,
Peserta didik di kelas 7D terlihat sangat antusias saat mengikuti pembelajaran. Mereka yang awalnya kurang mau memperhatikan penjelasan guru menjadi lebih bersemangat dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga bersemangat ketika menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Dan sangat bersemangat dalam merangkai puzzle berupa gambar, contoh budaya lokal dan makanan tradisional yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga aktif bertanya mengenai materi yang belum dipahami, kemudian aktif dalam diskusi kelompok, dan berusaha untuk mengerjakan tugas dengan baik. Selain itu, mereka juga lebih percaya diri ketika menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya adalah refleksi. Setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe tim games turnamen di kelas 7D SMA Negeri 1 Talang, dapat dikatakan bahwa penerapan model ini berdampak positif terhadap motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Peserta didik di kelas 7D memberikan respon yang baik. Mereka mau mendengarkan penjelasan guru, kemudian aktif dalam menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan, aktif dalam diskusi kelompok, aktif dalam menyampaikan pendapatnya, serta lebih percaya diri dalam menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, di hadapan teman-temannya. Pemberian puzzle menjadikan peserta didik di kelas 7D penasaran untuk menyelesaikan puzzle tersebut, sehingga mereka lebih bersemangat dan termotivasi untuk belajar dan mencari tahu deskripsi makanan tradisional ataupun budaya lokal yang disajikan dalam bentuk puzzle tersebut. Proses penyusunan puzzle yang dilaksanakan secara berkelompok juga dapat menjadikan peserta didik dapat saling bekerja sama dengan orang lain dan berinteraksi satu sama lain. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor ketidakberhasilan. Di antaranya, yang pertama, penerapan model pembelajaran tim games turnamen membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga harus pandai dalam mengatur waktu. Kemudian yang kedua, masih terdapat beberapa peserta didik yang belum dapat dikondisikan. Misalnya, ketika berdiskusi kelompok, terdapat peserta didik yang tidak mau berdiskusi dan mengganggu temannya yang sedang serius untuk berdiskusi dan menyelesaikan puzzle yang diberikan. Kemudian, masih juga terdapat peserta didik yang kurang percaya diri ketika menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, sehingga perlu diberikan dorongan dan motivasi agar lebih percaya diri. Selanjutnya adalah simpulan. Dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, motivasi belajar adalah salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembelajaran, di mana jika motivasi belajarnya baik, maka peserta didik dapat mencapai tujuan belajar dan hasil belajar yang lebih maksimal. Kemudian, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim games turnamen dapat dikatakan berhasil atau berdampak positif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7D SMA Negeri 1 Talang tahun pelajaran 2023-2024. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, sehingga perlu dilakukan refleksi dan perbaikan-perbaikan ke depannya agar penerapan pembelajaran tim games turnamen ini ataupun model pembelajaran lainnya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Demikian presentasi saya mengenai hasil best practice yang sudah saya lakukan di kelas 7D SMA Negeri 1 Talang tahun pelajaran 2023-2024. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.